Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita akan melanjutkan tadarusan Alkitab kita pada kesempatan kali ini. Dan sebelum kita mulai, sama-sama kita satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami boleh melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Maka bicara kepada kami sehingga ayat-ayat yang kami baca bisa kami pahami lewat pertolongan Roh Kudus dan membukakan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Yuk Bapak Ibu, kita langsung buka Alkitab kita. Hari ini kita akan melanjutkan Amsal pasal yang ke-19 ya. Sama-sama kita baca Amsal yang ke-19 ya. Demikian firman Tuhan, ayat pertama bersama saya. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah, kebodohan menyesatkan jalan orang. Lalu gusalah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang mengambil hati dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tapi mereka tidak ada lagi. Siapa yang memperoleh akal budi, mengasihi dirinya, siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tapi siapa menghina firman akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan, dan yang akan membalas perbuatannya itu. Hajalah anakmu selama ada harapan, tapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas, tanpa ditimpa malapetaka. Si pemalas mencelup tangannya ke dalam pinggan, tapi tidak juga mengembalikannya ke mulut. Jikalau si pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Orang yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memburukkan dan memalukan diri. Hai anakku, janganlah lagi mendengarkan didikan, kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemoohkan hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi pencemooh tersedia, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, seperti dalam tadarusan yang sebelumnya ya, saya selalu berkata bahwa ini Amsal ini setiap kalimat, setiap ayat punya pemaknaan yang dalam ya. Jadi tentu untuk bisa mendapatkan pemahaman utuh dari Amsal yang barusan kita baca ini agak kesulitan, karena setiap kata, setiap kalimatnya punya makna yang bagus sekali, yang bermanfaat. Ini kan nasihat dari Salomo ya. Jadi yang saya dapatkan tadi ya ada beberapa ayat yang cukup menonjol. Coba saya cek dulu saudara ya.
Ayat 8 misalnya. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya, siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Jadi siapa yang memperoleh akal budi itu mengasihi dirinya. Berarti penting orang itu memiliki akal budi, ya. Dan akal budi itu sebenarnya ya sesuatu yang sudah kita terima. Kalau menurut saya ya, karena manusia kan menjadi makhluk yang hidup setelah dihembuskan nafas hidup oleh Tuhan. Bagi saya itulah yang disebut dengan akal budi. Sehingga dengan bekal itu manusia menjadi seperti Allah, ya, bisa melakukan apa saja, bisa menciptakan, gitu ya. Makanya kalau kita baca dalam konteks Kejadian 11, manusia itu apa yang dipikirkannya pasti bisa terjadi, apa bisa ya, terlaksana. Nah, jadi manusia itu punya akal budi, cuma problemnya akal budi kita itu kita gunakan dengan baik apa tidak, kita pertajam apa tidak, kita imbangi dengan yang namanya hikmat apa tidak. Makanya di dalam Amsal kita belajar bahwa pentingnya hikmat. Dan hikmat itu tidak didapatkan ketika manusia lahir gitu. Beda dengan akal budi. Kalau akal budi itu manusia pasti punya akal budi, ya. Akal budi, manusia punya hati nurani. Bagi saya itu semua adalah hasil dari Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidup manusia. Sehingga manusia itu menjadi makhluk yang lebih spesial dibandingkan makhluk hidup yang lainnya. Tapi kalau bisa bicara mengenai hikmat, hikmat itu nggak didapatkan karena itu. Ya. Kalau kita baca dalam Amsal, dalam pengkhotbah gitu ya, nasihat-nasihat Salomo mengatakan bahwa hikmat itu harus diminta, ya, harus diminta kepada Tuhan. Meskipun sama-sama berasal dari Tuhan, tapi yang namanya akal budi atau hati nurani itu setiap manusia memilikinya. Ya, mau orang yang percaya, orang tidak percaya memilikinya. Tapi hikmat itu bahkan orang percaya pun belum tentu memilikinya. Kalau orang percaya itu tidak pernah minta hikmat dari Tuhan, tidak pernah memohon sungguh hikmat daripada Tuhan. Nah, kalau kita sudah imbangi akal budi kita pertajam dengan apa yang kita bisa, terus kita juga meminta hikmat dari Tuhan, maka kita akan menjadi manusia yang jauh lebih baik ke depannya. Nah, bagaimana dengan saudara? Kemudian juga ayat-ayat yang kita baca tadi, sebentar Bapak Ibu, saya tadi ketemu ayat yang bagi saya menarik sekali ya. Sebentar. Oh ya, di ayat yang ke-18 misalnya. Hajalah anakmu selama ada harapan, jangan engkau menginginkan kematian, tapi janganlah engkau menginginkan kematiannya. Jadi menghajar anak, kalau memang anak itu masih bisa kita bentuk, itu boleh. Yang tidak boleh itu kita menginginkan kematiannya, artinya kita menghajar anak kita mendidik anak kita begitu kerasnya sampai akhirnya dia ya mati gitu ya. Itu nggak bisa, nggak boleh. Tapi kalau menghajar anak kita supaya anak kita bisa tahu kebenaran, supaya dia benar-benar confirm mana yang baik, mana yang tidak. Karena namanya anak muda kan masih limbung ya. Anak-anak yang masih akil balik itu usia 11-12 seperti anak saya yang kedua itu, ya dia sudah tahu mana yang baik dan mana yang bukan, tapi belum confirm dengan sungguh banget gitu ya. Baru ketika dia beranjak sudah mendekati 20-an, 16, 17, 18, itu pun juga masih menjadi laki-laki muda yang bisa sangat terprovokasi oleh apapun juga yang ada di sekitar dia ya. Jadi ketika anak-anak kita masih belum mapan secara kedewasaan pikiran dan juga logika gitu ya, kita harus ada peran di situ. Orang tua harus ambil peran di situ. Ya, cara salah satunya adalah menghajar anak kita jika memang yang dilakukannya itu tidak benar. Asal jangan kita menginginkan kematiannya ya. Ini yang harus dikoreksi juga karena banyak orang sekarang ini, apalagi orang-orang gitu ya, mengatakan oh anak-anak nggak bisa dididik dengan kekerasan lagi ya. Kita bisa dituntut oleh Komnas Anak dan lain sebagainya. Iya kalau kita menginginkan kematian, tapi kalau kita menghajar anak kita demi kebaikannya ya, dengan rambu-rambu yang tentu kalau kita sudah punya tadi akal budi, hati nurani, hikmat, kan kita pasti bisa tahu menghajar anak itu sampai batas mana. Saya termasuk orang yang tidak sependapat bahwa anak itu bisa diajak ngomong kok, ajak ngomong aja anak ya. Setiap anak beda-beda. Ada anak yang memang bisa diterima, bisa menerima ketika kita bicara secara verbal. Ada ya. Ada anak yang kalau diajak ngomong tuh seru gitu ya. Dia bisa paham dengan kita mengajak ngomong saja. Tapi ada anak yang tidak bisa kita ajak ngomong, jadi nggak bisa kita pukul rata gitu. Makanya parenting itu bagi saya ya kasuistik gitu ya. Makanya dulu awal-awal saya
suka sekali tuh ikut-ikut baca-baca buku tentang parenting. Tapi setelah saya ingat apa yang saya pelajari dalam psikologi ketika saya masih kuliah dulu, ya nggak bisa diterapkan kepada semua anak. Makanya sistem pendidikan juga kan harus direvolusi gitu ya. Sebab nggak semua anak-anak itu ya cuma mendengarkan dari guru saja bisa memahami. Ada anak-anak yang saya nggak tahu ya apa namanya bahasanya, tapi saya pernah baca tuh anak-anak kan bisa paham sesuatu kalau dia misalnya sambil menulis, sambil menggambar, atau dia sambil mendengarkan musik ya, atau dia sambil berjalan-jalan gitu ya, nggak bisa diem saja. Jadi pendekatan kepada anak itu memang harus sesuai dengan pribadinya, nggak bisa dipukul rata ya. Jadi memang ada anak yang nggak perlu kita hajar, kita ajak ngomong aja dia paham, dia mengerti, dan dia bisa berubah. Tapi ada anak-anak tertentu yang diajak ngomong sampai bebuih pun nggak akan paham. Harus ada tindakan ekstra, mungkin dengan gerak-gerik, mungkin kita ajak sambil jalan-jalan, ya supaya dia bergerak. Ada juga yang mungkin harus kita hajar juga gitu ya, supaya dia paham. Ya. Dan makanya Bapak Ibu sebagai orang tua harus tahu anak itu karakternya seperti apa. Jadi nggak bisa kita terapkan satu sistem kepada anak-anak kita. Atau misalnya kita buat sistem yang A kepada anak pertama, terus yang A juga kita terapkan pada anak kedua, anak ketiga, anak keempat, tuh nggak bisa. Setiap anak beda-beda. Ya. Pendekatannya beda-beda. Jadi ayo kita sama-sama mendidik anak kita dengan tepat, dengan benar. Maka sebagai orang tua harus kenali anaknya. Kemudian kalau kita baca juga dalam ayat yang ke-19, orang yang sangat cepat marah akan kena denda, tapi jika engkau menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Ya, orang kalau marah itu ya kita tolong juga akan nambah marahnya dia. Makanya ada kalanya kalau ada orang lagi marah, diam aja udah gitu ya. Dan kemudian kalau kita baca lagi ayat 21 ya. Banyaklah rancangan di hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ini yang harus dipahami oleh setiap kita. Kita tidak boleh tidak punya rencana ya. Bagi saya tuh orang yang tidak punya rencana atas hidupnya, orang yang tidak merancangkan apa yang dia mau kerjakan di masa depannya, itu orang yang bodoh, orang yang akan menyia-nyiakan hidup. Orang yang akan hidup tanpa tujuan. Ya, hidup-hidup gitu, tapi nggak punya goal, nggak punya tujuan, nggak punya mimpi. Dan orang begini tuh orang yang nggak berfaedah sama sekali. Ya, nggak bermanfaat. Ya, artinya hari-hari cuma dijalani begitu aja, tanpa ada goal, tanpa ada mimpi. Ini orang-orang seperti ini, orang-orang yang bagi saya sih hidup juga nggak guna gitu. Ya, jadi harus punya rencana. Ya. Usia berapapun kita, selama kita masih punya nafas, diberikan nafas, kita harus punya rencana buat hari esok paling tidak. Kita punya rencana buat hari lusa misalnya. Kita paling tidak masih punya rencana buat setahun ke depan. Kalau kita misalnya untuk 2-3 tahun itu terlalu panjang, karena mungkin usia kita sudah cukup tua. Tapi paling nggak ada rencana setahun mau bikin apa. Planning kita apa. Nah, dengan itu kita akhirnya menjadi orang yang terus berkarya, saudara. Orang yang bisa terus untuk melakukan sesuatu ke depannya. Ya, dalam contoh dalam pengalaman saya gitu ya, dalam hidup saya ya, saya tuh mau khotbah apa itu, khotbah yang bulan depan aja saya sudah pikirin, saya sudah siapin, saya sudah coba baca-baca, masukin di otak saya, diendapkan dulu. Nanti ketika waktunya tinggal saya dalami lagi, tapi saya sudah punya bahan, saya sudah punya apa yang mau dibicarakan gitu. Itu kalau saya sebagai seorang pengkhotbah misalnya. Nah, bagaimana dengan saudara gitu ya? Maka Bapak Ibu harus punya mimpi, harus punya rencana. Kalau enggak ya kok mungkin kalau jadi pegawai negeri nggak punya mimpi, nggak punya rencana, ya sampai matimu kok hanya hidup dari hasil, maafkan saya, gajimu, dan kemudian kau habiskan gajimu untuk keperluan sehari-hari saja tanpa kau bisa melakukan sesuatu yang lebih dahsyat lagi dengan apa yang kau dapatkan itu. Makanya kalau Bapak Ibu melihat ada orang yang punya penghasilan sama, tapi si A lebih beda daripada si B, si A lebih hebat daripada si B, itu sesuatu yang masuk akal. Mungkin karena pendapatannya sama, tapi si A ini benar-benar punya rencana dalam hidupnya. Ya, dia tahu mau buat apa. Ya. Tapi meskipun demikian, Amsal Salomo ini mengatakan bahwa meskipun kita punya rancangan, punya rencana, tapi yang jadi itu pasti keputusan Tuhan. Nah, tapi ini seringkali saya dengar dari orang Kristen, ya udahlah nanti tunggu aja lah rencana Tuhan yang jadi. Ya. Jadi orang Kristen kebanyakan tuh memakai ayat firman Tuhan dengan perspektif yang negatif bagi saya. Dia tidak bertindak, dia tidak berbuat apa-apa, dia jalan biasa aja, autopilot aja, ya. Terus sambil lihat nanti Tuhan rencananya apa buat dia. Ini kan orang yang, maafkan saya, orang yang tadi ya tidak berhikmat, tidak berakal budi, orang yang bodoh tadi.
Jadi bukan berarti ketika kita beriman bahwa rancangan Tuhan itu yang terlaksana, keputusan Tuhan yang terlaksana, kita nggak punya rencana, kita nggak punya rancangan. Kita harus punya rencana, kita harus punya rancangan apa yang mau kita kerjakan di masa depan, untuk masa depan kita. Tapi meskipun begitu, kita harus sadar bahwa Tuhanlah nanti, keputusan Tuhanlah nanti yang terlaksana, gitu. Jadi paling nggak kita tahu lah, ya, kita mengerjakan bagian kita. Karena bisa saja kan, meskipun rancanganku bukan rancanganmu, ya, kata Tuhan, ya. Tapi bisa saja kan, apa yang kita kerjakan itu karena kita sudah berhikmat, karena kita sudah punya akal budi, karena kita sudah punya hati nurani, karena kita punya keintiman dengan Tuhan. Apa yang kita rancangan itu memang yang Tuhan kehendaki, kan bisa saja. Kita kalau semakin hidup dekat dengan Tuhan kan kita semakin peka. Nah, kalau kita diam saja, ya, hanya menanti bahwa nanti keputusan Tuhan yang jadi, mungkin kalau kita diam saja, apa yang diputuskan Tuhan akan terjadi pada kita tuh baru terlaksana 10 tahun, 20 tahun mendatang. Tapi kalau kita sudah mengerjakannya sekarang, ya, kita sudah tahu kita mengerjakan apa, dan kebetulan saja, karena kepekaan kita, yang kita kerjakan itu merupakan keputusan Tuhan, jadi cuma butuh waktu hanya setahun atau 2 tahun. Jadi kok tidak wasting time, tidak buang waktu panjang. Nah, ini seringkali yang banyak sekali saya perhatikan, ya, orang Kristen kalau membaca ayat itu kebanyakan ya sepenggal-sepenggal, tidak mau membaca dengan utuh. Jadi apa namanya, itu yang harus diperhatikan oleh setiap kita. Dan juga ada ayat tadi, misalnya dalam ayat 22, orang yang miskin jauh lebih baik daripada seorang pembohong. Ya, ini mengindikasikan bahwa seorang pembohong itu memang orang yang benar-benar susah lah untuk ditolong gitu. Orang miskin, ya, kalau dia bukan pembohong, kalau dia akhirnya terus bekerja, dia kan bisa berubah hidupnya. Tapi seorang pembohong itu, kalaupun dia bisa membuat hidupnya baik dari kebohongannya, ya kan, ada banyak orang berbohong, ya. Kan saya pernah lihat ada orang misalnya membohongi pacarnya karena katanya apa namanya perwira tentara gitu, ya, perwira TNI. Kan ada banyak tuh cita-cita begitu. Terus bisa mempesona gadis-gadis bunga desa tertentu, akhirnya mau dinikahi, ternyata apa namanya dia bukan tentara, ditangkap sama polisi militer dan akhirnya dimasukkan ke dalam bui karena berbohong. Kan nggak boleh, ya. Kita jangankan mengaku-ngaku tentara atau TNI, kita pakai baju-baju atribut-atribut tentara saja itu sebenarnya tidak boleh, ya. Kecuali kita dapat izin dalam, misalnya dalam karnaval atau dalam suatu fragmen drama, kita menggunakan atribut-atribut itu asal sudah izin mungkin boleh, tapi menggunakan begitu saja nggak boleh. Padahal kalau kita mau cari kan bisa kita beli di pasar bebas kan. Saya nggak tahu dulu di zaman saya kecil, karena bapak saya juga tentara, ya, dan saya suka sepatu tentara, ya, yang ada plat bajanya itu. Zaman saya SMA, sepatu saya itu, karena pertama sepatu itu kuat banget, ya. Saya dari kelas 1 sampai kelas 3 kayaknya nggak pernah ganti sepatu sekolah gitu, ya. Hanya sepatu itu, tinggal disemir aja supaya mengkilap, dan kalau semakin lama kulitnya semakin bagus, mengkilapnya semakin keren gitu, ya. Dan dipakainya semakin lentur kan. Itu enak tuh. Mau hujan, mau kayak apapun juga enak. Terus kalau misalnya kita jalannya lagi malas-malesan, terus kita nendang batu misalnya gitu, ya. Kita nggak kesakitan, ya, karena depannya lapis baja gitu, ya. Saya pernah naik motor, Bapak Ibu, di zaman saya masih apa namanya awal-awal punya motor, ngebut gitu, ya, papasan dengan motor, terus saya pakai, untung kaki saya tidak terluka, pakai sepatu atau sepatu sendal atau sepatu gitu. Sepatu saya sampai robek karena nabrak apa namanya pedal untuk standar kakinya motor yang nabrak saya itu. Tapi kalau saya pakai sepatu tentara itu, ya, mau ditabrak kayak gimana pun nggak akan melukai kaki saya. Nah, karena saya suka itu, maka saya sering cari itu. Ya, kalau di apa namanya nggak ditemukan di koperasi tempat bapak saya kerja, nggak nemu itu nomornya, saya cari ke Senen. Di Senen itu kan banyak tuh tukang jualan atribut-atribut tentara dan polisi, termasuk sepatu. Nah, di situ dijual bebas. Tinggal kita beli nomor berapa, cocok, kita beli, kita tawar, kita beli gitu, ya. Nah, tapi kalau atribut tentara, baju dinas gitu, ya, terus apa namanya baret, itu nggak bisa dipakai sembarangan gitu, ya. Banyak orang kan untuk gaya-gayaan beli baret Kopassus, taruh di dashboard mobil gitu, ya. Terus pakai atribut-atribut Kopassus, stiker-stiker ditempel di mobil. Itu kalau nanti ada razia polisi militer, kita akan bisa kena pasal itu.
Karena nggak bisa sembarangan gitu ya. Jadi yang saya mau katakan bahwa ketika kita menjadi apa namanya apa namanya orang-orang yang berbohong gitu ya, itu akan menyulitkan kita. Kita mungkin bisa menikmati kebohongan kita itu dari orang lain yang kita bohongi beberapa waktu lamanya, tapi sampai berapa lama? Ya, seperti saya contoh tadi, ada banyak orang mengaku tentara, polisi untuk mengawini perempuan-perempuan cantik di desa. Entah kenapa tuh perempuan-perempuan cantik di desa, mungkin juga orang tuanya yang mungkin karena keterbatasan informasi, keterbatasan juga ilmu pengetahuan, sehingga kalau ngelihat orang-orang yang kayaknya pegawai negeri atau tentara atau polisi itu langsung saja dengan mudah untuk memberikannya kepada atau anak gadisnya diberikan kepada orang seperti ini. Ya karena saya udah dengar cerita ini lama banget gitu ya. Kalau zaman saya dulu ketika sudah bertobat juga jadi sekolah pendeta itu seringkali dapat cerita itu. Kalau mau cari cewek cantik ya udah pergi aja ke Kalimantan, ke Sulawesi gitu ya. Ke Nusa Tenggara atau kalau memang itu apa namanya orang Batak gitu ya, kembali ke kampung halaman sana gitu ya, cari gadis yang paling cantik pasti mau gitu ya. Apalagi dari Jakarta gitu ya, terus juga sekolah pendeta itu zaman saya dulu banyak sekali, dan itu memang dibuktikan oleh beberapa teman saya juga gitu ya, yang jadi pelayan Tuhan di daerah dan menemukan pasangan hidupnya di daerah yang kalau dilihat secara postur gitu ya, kalau kita boleh menilai ya, teman saya yang hamba Tuhan ini biasa-biasa aja, laki-laki biasa aja, tapi istrinya relatif lebih baik. Sebenarnya kalau dia dapatkan di Jakarta nggak mungkin dapat perempuan yang model begitu. Tapi kalau perempuan di daerah tuh bisa ya. Entah kenapa seperti itu ya. Jadi yang saya mau katakan, meskipun kita bisa menikmati kebohongan kita untuk beberapa waktu lamanya ya, kalau itu kita dapatkan dari kebohongan, tapi kan bagaimana gitu? Ya, andai kata bisa menikmati sepanjang hidup kita di bumi, kalau kita hidup terus dengan kebohongan, apakah kita dapat masuk dalam langit baru, bumi baru, Yerusalem baru? Kan begitu. Jadi lebih baik jadi orang miskin daripada orang yang suka berbohong. Jadi kalau kita harus diperhadapkan pilihan, ya, kalau kita lakukan ini kita akan susah jadi miskin, atau kita harus hidup yang lebih baik karena berbohong, ya apa pilihanmu? Kata Salomo, lebih baik jadi orang miskin daripada seorang pembohong. Begitu saudara ya. Jadi hal-hal yang diberikan oleh Salomo ini harus kita perhatikan saudara ya. Kita harus memperhatikan nasihat-nasihat dari Salomo ini. Kemudian juga takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Jadi takut akan Allah itu memang mendatangkan hidup. Ya. Mendatangkan hidup. Entah seberapa banyak saudara paham ini ya. Mestinya kita sudah sadar bahwa kita harus menjadi pribadi yang setiap hari melandasi hari kita dengan takut akan Allah. Berkali-kali saya bilang takut akan Allah itu bukan berarti seperti kita takut sama setan, ya. Tapi takut akan Allah itu arti sederhananya adalah kita benar-benar melakukan apapun di sepanjang hari kita yang pastinya tidak melukai hati Tuhan. Tidak berani membuat Tuhan marah, kemudian juga takut untuk membuat Tuhan kecewa. Ya, jadi yang kita lakukan itu kita perhitungkan banget, ini menyenangkan hati Tuhan apa tidak. Itulah orang yang takut akan Allah. Dan bagaimana kita bisa takut akan Allah? Mau nggak mau kita ya ngikutin program seperti ini, atau Bapak Ibu tidak perlu ikutin program ini, tapi punya kebiasaan membaca Alkitab setiap hari. Karena pemahaman kita, pengenalan kita akan Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau, itu kan ada di Alkitab. Kalau dalam bahasa teologi proper atau teologi tentang Allah yang sudah saya ajarkan di dalam sekolah Alkitab kita, ya ngomong-ngomong kalau Bapak Ibu mau belajar Alkitab, kita punya sekolah Alkitab via jadi member dari channel YouTube ini. Jadi sudah banyak materi yang saya ajarkan situ. Kalau Bapak Ibu baru daftar sekarang pun, Bapak Ibu akan mendapatkan materi-materi itu. Dan di dalam teologi proper atau teologi tentang Bapa, tentang Allah itu mengenalkan dirinya kepada kita lewat apa? Lewat Alkitab. Allah nggak mungkin mengenalkan dirinya langsung kepada manusia. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa, yang melihat Allah. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Jadi impossible, ya menurut Alkitab loh, bukan menurut saya loh. Kita bisa belajar langsung dari Allah tentang dirinya. Tapi meskipun demikian, ada jarak yang cukup jauh ya antara kita dengan Allah. Allah mau mengenalkan dirinya. Itulah Allah yang kita imani. Yahweh namanya itu. Dia mengenalkan dirinya kepada kita. Caranya gimana? Mengenalkan dirinya lewat apa? Lewat firman Tuhan. Dan juga yang kedua lewat Yesus Kristus, anak tunggalnya, anak sulungnya. Ya, yang dia perintahkan untuk menjadi manusia.
Karena menurut Yesus, kalau kita baca dalam Markus, hanya Yesus sajalah yang pernah melihat Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Bapa, dan anak manusia yang duduk di pangkuan Bapa yang menyatakannya. Jadi, ya karena kalau kita mempercayai Alkitab adalah firman Tuhan, ya Alkitab mengatakan bahwa cuma lewat dua ini. Lewat firman Tuhan yang kita bisa baca dari Kejadian sampai Wahyu. Allah mengenalkan dirinya lewat sejarahnya bersama dengan umat manusia dari Adam sampai dengan akhir zaman yang sudah tertulis di Alkitab kita. Dan juga dari apa yang diajarkan Yesus Kristus yang kita bisa baca dalam Injil. Makanya di hari Minggu sore, dalam ibadah Minggu sore, saya membuat seri tema ini karena saya belum melihat banyak pendeta atau ada gereja yang mengajarkan ini secara seri panjang. Jadi mengupas perkataan dan pengajaran Yesus. Dan saya sedang mencoba ini. Sudah sampai seri ke-5 kalau tidak salah ya. Dari perkataan dan seri keempat ya. Seri dari perkataan dan pengajaran Yesus. Yang akan mungkin sampai puluhan seri ya. Karena kalau kita mau jujur dari Matius sampai Yohanes, itu kalau kita lihat apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan pasti banyak sekali. Dari kalimat-kalimat sederhana ya, sampai kalimat-kalimat yang penuh makna dan sulit untuk dipahami. Makanya kalau Bapak Ibu belajar teologi, itu ada banyak teolog yang menuliskan perkataan Yesus yang sulit dipahami. Dan itu saja kalau kita beli bukunya bukan buku tipis, buku yang tebal, yang ratusan halaman. Artinya ada banyak kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh Yesus, yang dicatat oleh kitab Perjanjian Baru, yang tidak dipahami dengan begitu mudahnya oleh kita. Jadi makanya kita harus belajar. Ya. Kita harus mendapatkan ya, pemahaman itu. Makanya ya sama-sama kita belajar tentang Tuhan, belajar tentang Allah, dari firman Tuhan, dan juga dari Yesus Kristus. Ya, dan itu bisa kita dapatkan semuanya di Alkitab kita. Nah, kalau kita sudah tahu, maka kita bisa takut akan Tuhan. Karena kita punya rambu-rambunya. Oh, ini boleh, ini nggak boleh. Ini menyenangkan Tuhan, ini nggak menyenangkan Tuhan. Jadi apa yang Bapak Ibu kerjakan itu sesuatu yang valid, ada ukurannya. Dan kalau sudah demikian, pasti saya percaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu ya saudara ya. Jadi demikian, semoga dipahami dan semoga jadi berkat buat semuanya. Semoga malam hari ini ketika ditayangkan juga menjadi malam yang luar biasa buat saudara. Kalau diberkati boleh di-share, di-like. Kalau belum subscribe, di-subscribe. Ya, kenalkan program ini. Setiap Kamis Jumat Sabtu saya akan ada program Tadarusan Alkitab, membaca satu pasal setiap harinya ya, supaya Bapak Ibu dan saya semakin mengenal Tuhan kita. Hari ini kita masih menghabiskan kitab Amsal ya. Untuk beberapa waktu ke depan kita masih terus mendalami Amsal ya. Kita sudah dari kitab Wahyu mundurnya. Jadi dari Wahyu majunya ke ke dalam Perjanjian Lama ya. Jadi dari Perjanjian Baru sudah kita habiskan, terus kita mulai dari kitab Maleaki, sekarang sudah di Amsal. Berarti sudah hampir, mungkin kalau diperkirakan ya sekitar 2/3 atau mungkin 2/4 dari setengah ya dari Alkitab sudah kita selesaikan. Tinggal kitab-kitab yang dari Kejadian sampai dengan Mazmur yang belum kita bahas gitu ya. Semoga kita bisa menyelesaikannya entah sampai kapan, tapi saya belajar untuk konsisten setiap Kamis, Jumat, Sabtu, satu pasal sehari. Kalau Bapak Ibu merasa kok Senin, Selasa, Rabu nggak ada ya, silakan ya, sendirian gitu ya. Sehingga Bapak Ibu tentu lebih cepat daripada saya yang memimpin ini satu pasal sehari. Dulu sih awalnya setiap hari ya, cuma karena semakin banyak program di channel ini ya saya harus mengalah, dan akhirnya kami tempatkan Kamis, Jumat, Sabtu untuk berbagi tentang Tadarusan Alkitab. Tapi kalau Bapak Ibu jadi member, nanti malam sekitar jam 7 saya juga membagikan tentang materi-materi tentang akhir zaman. Saya lagi dalam tema khotbah dunia yang menjadi satu itu seperti apa gitu ya. Jadi saya sedang membagikan tentang ekonomi dunia menjadi satu itu seperti apa sih, pemerintahan dunia menjadi satu itu seperti apa sih. Tapi itu hanya bisa diterima oleh Bapak Ibu yang jadi member. Sekali lagi, kalau mau belajar lebih dalam lagi bersama JKI2W, bersama saya bisa menjadi member dari channel YouTube JKI2W ini gitu ya. Dengan menjadi member, Bapak Ibu akan mendapatkan video-video pengajaran saya yang tidak saya publish untuk umum gitu, hanya untuk member saja gitu ya. Dan saya rasa sekian ya, sebelum kita selesaikan, kita satu hati kita doa. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini kami belajar banyak dari Amsal, bahwa kami harus menjadi orang yang jujur ya, daripada jadi pembohong. Lebih baik miskin daripada jadi pendusta.
Terima kasih Tuhan buat segalanya. Mampukan kami bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman, dan biarlah hidup kami semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Dan berkati semua yang sudah hadir dalam pergumulan mereka, Tuhan berikan jalan keluar. Ada mujizat buat setiap kami, terutama yang benar-benar mengikuti program ini dan mendukung program ini lewat doa. Apa yang mereka doakan buat kami juga terjadi atas mereka. Apa yang mereka tabur, itu yang mereka tuai. Dan kalau ada yang menabur lewat rupiah mereka untuk mendukung program ini, juga Tuhan berkati luar biasa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, dan pertemukan kami di esok hari dalam melanjutkan tadarusan Alkitab dari kitab Amsal ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ampuni segala dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya, terpujilah Tuhan. Sampai jumpa besok. God bless you.